Benarkah aturan PPKM darurat menjadi langkah tegas pemerintah di tengah kasus COVID-19 yang kian mengganas? Perlukah lockdown total untuk Pulau Jawa Bali untuk menekan angka kasus? Bagaimana persiapan dari daerah? Kita terhubung dengan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, dan epidemiolog Windu Purnomo. Pak Hendi, Pak Windu, selamat malam. Selamat malam Mbak Afi, selamat malam Pak Windu. Selamat malam Mbak Afi. Baik, Bapak-Bapak terima kasih untuk kehadirannya. Kita langsung akan membahas. Saya akan ke Mas Hendi terlebih dahulu. Mas Hendi, Kota Semarang ini menjadi satu dari 48 kabupaten kota yang terdeteksi masuk ke level 4. Apakah sudah ada persiapan dan pembahasan yang dilakukan untuk penerapan tanggal 3 Juli nanti? Ya, dengan positif rate 25%, angka kematian di Kota Semarang 6,4, dan jumlah hari ini ada 2.311. Tentu saja pada saat kemudian Semarang dinyatakan sebagai daerah dengan level 4, kami sudah persiapkan dari awal. Seminggu yang lalu kita sudah revisi peraturan wali kota terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Kalau ini kemudian dibandingkan dengan PPKM darurat, maka kami melihat tinggal sekitar empat yang harus kita koreksi. Pertama, work from home-nya dari yang selama ini hanya di lingkungan pemerintah Kota Semarang, kita akan kemudian rubah peraturan wali kota juga ke arah keluar. Yang non-esensial mencapai 75%, yang esensial 50%. Yang kedua, waktu itu kita sudah batasi pernikahan maksimal 50 orang. Nah, di aturan ini kan 30, kita akan sesuaikan. Kemudian yang ketiga, tempat perbelanjaan selama ini tutup sampai jam 8 malam. Tapi di aturan sekarang pusat perbelanjaan dan mal harus tutup. Kita akan sesuaikan itu. Dan satu lagi, tempat ibadah. Tempat ibadah yang selama ini kita perbolehkan dengan pembatasan kapasitas. Hari ini di Kota Semarang mulai pertanggal 3 sesuai dengan aturan PPKM darurat harus kita tutup. Maka besok kami akan kumpulkan semua tokoh agama, terutama pengelola tempat ibadah untuk bisa mensosialisasikan yang namanya PPKM darurat di Kota Semarang. Baik, kalau bicara soal PPKM darurat dengan peraturan yang lebih detail, mungkin lebih ketat daripada PPKM mikro yang sebelumnya sempat dijalankan, banyak juga masyarakat yang khawatir, terutama dari sisi perekonomian mereka. Tadi Anda menyebutkan ada beberapa yang akan diadaptasi per tanggal 3 Juli. Dari kondisi perkantoran yang harus work from home, sekian persen, mungkin 100%. Kemudian pertokoan mal harus tutup, rumah makan juga hanya menyediakan layanan antar saja. Mana yang menurut Anda yang paling memberatkan untuk masyarakat dan bagaimana cara Anda mensosialisasikannya? Yang paling berat tentu saja ada yang di level mikro ya, menengah ke bawah gitu ya. Terutama kawan-kawan yang hari ini ada di sektor PKL, sektor warung gitu. Ini kita harus sosialisasikan secara intensif bahwa keberadaan mereka sampai dengan tanggal 20 Juli hanya melayani take away. Kami sudah koordinasi dengan Forkompinda hari ini terkait hal-hal yang nantinya cukup meresahkan masyarakat. Tapi kami yakin bahwa apapun yang sedang dilakukan hari ini adalah yang terbaik untuk Republik ini. Kami kemarin coba membatasi wilayah Semarang, tapi kalau kemudian Semarang Raya yang lain tidak dibatasi, kami punya 9 kawasan industri yang setiap hari ratusan ribu orang masuk kota Semarang. Nah, kalau sekarang ini Jawa, Bali, khususnya Semarang Raya, kemudian diberlakukan PPKM darurat, saya rasa ini menjadi lebih baik lagi. Masing-masing wilayah sudah mempunyai cara untuk mencegah hilir mudik transportasi barang maupun orang yang ada di wilayah masing-masing. Oke, baik Mas Hendi, bicara soal bansos disampaikan tadi oleh Menteri Sosial, ada angka yang akan diberikan, apa juga sudah diatur karena ini kan tinggal menghitung hari menuju tanggal 3 Juli sehingga masyarakat harus tahu mekanisme siapa, berapa yang akan diterima. Ya, kalau hari ini yang kita berikan bansos selama pergerakan COVID yang naik adalah warga yang isoman, isolasi mandiri. Kita ini kalau nggak salah kemarin saya sudah konsolidir, sudah hampir 4.000 lebih sembako yang kita bagikan ke masyarakat yang isoman. Tapi tentu saja dengan model PPKM darurat ini tidak hanya yang sedang isolasi mandiri, tapi juga masyarakat yang selama ini beraktivitas di lapangan, mereka kemudian nggak bisa bekerja sehari-hari karena kondisinya harus dilarang, itu yang harus kita pikirkan juga. Kami sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Sosial kami untuk koordinasi dengan rekan-rekan camat untuk mendata 1-2 hari ini berapa keluarga yang terdampak. Dan itu akan kita
berikan bantuan sosial selain bantuan sosial yang memang merupakan hak mereka yang dari Kementerian Sosial. Ada PKH, ada bantuan tunai dan lain-lain. Jadi kita akan sistemnya akan saling melengkapi. Yang sudah dapat bantuan dari Kementerian Sosial pasti tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Semarang. Baik, kembali ke Pak Hendy bahwa kemudian perlu koordinasi dari semua pimpinan daerah atau kepala daerah, pemangku kepentingan di Semarang Raya untuk kemudian mensukseskan program PPKM darurat ini. Sejauh ini bagaimana koordinasinya dan juga soal angka yang terus naik, bagaimana kesiapan dari fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan di Semarang? Ya, yang paling sering dikomplain masyarakat adalah hari ini ambulan jadi susah didapatkan. Yang kedua, tempat tidur terutama rumah sakit jadi susah. Nah, kami coba siasati terutama untuk penambahan tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah kota, tepatnya Dinas Kesehatan. Kita melibatkan pihak swasta. Paling tidak hari ini ada 7 tambahan tempat karantina dengan tambahan kapasitas kamar 900. Jadi total kamar di Kota Semarang hari ini ada 2.615. Rumah sakit sebelum ada pergerakan ini kapasitasnya 1.100, sekarang sudah mencapai 1.700. Mereka sudah menambah bed, menambah kamar untuk bisa melayani masyarakat. Tapi meskipun toh begitu Mbak Vi, hari ini bornya masih sangat tinggi. Di rumah sakit ini masih di atas 92%. Bahkan ada beberapa yang sudah 100%. Untuk tempat karantina yang lain rata-rata bornya adalah 83%. Jadi memang situasinya memang hari ini kita sedang menghadapi sebuah tantangan yang cukup pelik untuk bisa merawat masyarakat yang sedang terkena COVID ini. Terutama untuk mententeramkan atau hatinya, membuat situasi tetap kondusif bahwa kami tetap berjuang dengan segala cara supaya mereka yang sakit ini tetap bisa dirawat oleh pemerintah, dalam hal ini pihak rumah sakit maupun tenaga kesehatan di karantina. Baik, Mas Hendy, Pak Windu, terima kasih banyak. Semoga kemudian PPKM darurat ini bisa sangat efektif, termasuk juga bantuan dan kerjasama dari masyarakat untuk menurunkan angka COVID-19 di tanah air. Terima kasih atas waktu dan diskusi kita di Prime Time News.